Halo semuanya, semoga nggak bosan ngeliat wajah aku. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan tema yang berbeda juga. Kali ini sama Mbak Rizky Anggita yang sebentar lagi insya Allah akan bergabung. Dan temanya kali ini cukup menarik ya, tentang um, asyiknya jadi santri praktek. Nah, alhamdulillah sebentar kita undang narasumber kita sore. Halo Mbak Kaget aku. Anggi. Kaget sumpah. Halo, halo, halo. Tetap miring nggak ya? Enggak sih, aman Mbak, aman. Oke, oke, oke. Oke, ya Apa Allah kaget aku. kabar? Alhamdulillah baik. Halo Bunga, Assalamualaikum. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Wah, ini udah banyak yang bergabung nih Mbak kayaknya. Alhamdulillah. Ya kan ada yang mau nontonin kita. Iya, aduh. Mbak Anggi, Apa kabar, Bung? baik, alhamdulillah. Mbak Anggi sibuk apa Ini soalnya sekarang? jelas kan ya. Iya, jelas. Sekarang sih kemarin kebetulan karena habis resign dari Bali, terus sekarang masih cuma fokus di itu sih usaha keluarga, warung makannya sekarang I lagi di see. warung makannya. Yang keungaran main ya, malah jadi promosi sekalian nggak mau makan Gak Bung. apa-apa. Boleh, boleh. Mungkin Oke, buat oke. awal nih, jangan-jangan pada banyak yang belum ketemu Mbak Anggi waktu di pesantren nih, jangan-jangan yang nonton sekarang. Karena adik-adik kan baru pada pulang juga nih sekarang liburan. Siapa tahu lagi Betul, join betul. live. Mungkin kenalan dulu Mbak, boleh kali. Jadi malu. Ada temanku yang dari Bali. Halo, Bima. Oke, kenalan dulu nih. Oke, Iya, halo semuanya buat adik-adik yang mungkin belum kenal sama kakak atau mungkin ada kakak angkatan yang jauh, jauh gitu. iya, siapa Nah, tahu. iya betul. Nama kakak atau nama aku aja deh, ini nggak terlalu formal aja kan ya Bung ya, nggak bisa ngomong formal serius. Jadi nama Oke. aku Rizky Anggita. Biasanya pada manggil Anggi, tapi kalau bapak atau bapak pimpinan Pak Najib nih jarang kayaknya manggil aku Anggi, tapi biasanya manggilnya Rizky. Kalau bapak Iya, tuh biasanya manggilnya Rizky, aku inget. iya. Nah itu terus aku angkatan tahun 2005. Iya kan angkatan masuk kan ya Bung ya? Angkatan masuk ya? Mm. Ya 2005. Oh 2006 kan? Yes, iya Iya, betul. oke. 2005 berarti betul. Udah jauh soalnya lupa. Iya, udah jauh. Oke, udah itu aja deh. Oke, Ya mau kenalan lebih lanjut DM aja nanti. asik. Boleh. Nah, jadi kita lagi mau mencoba mengaktifkan Instagram nih Mbak. Sedikit cerita dulu ya, Hmm, kenapa ya ya. kenapa kita ada program begini. Jadi ya biar adik-adik di rumah juga bisa sambil kenalan sama kakak-kakak alumni Hmm, mudanya juga yang mungkin terutama tersebar di banyak kota juga kan. Kemarin kita sudah live sama Mbak Cici yang ada di oh ya. mana aku lupa, Banjarnegara. Terus sama Mbak Kurota yang ada di Palembang. Sekarang Mbak Anggi nih Oh, domisilinya di Semarang gitu kan. Dan temanya juga berbeda-beda. Kalau nanti yang mau kita obrolin tentang asyiknya jadi guru praktek. oke. Hmm, I mungkin nanti juga see. bisa sambil cerita yang lain tentang kesibukan Bang Anggi yang di Bali itu juga bisa. Dan apa
Mbak Anggi ini juga salah satu alumni AFS juga loh, teman-teman. Kalau dari dari dua alumni yang kemarin kita ajak juga kebetulan alumni AFS. Nah, yang Jadi pertama Mbak, malu banyak yang mungkin nonton. mungkin bisa cerita dulu waktu pengabdian tuh dapat apa bagian apa unitnya, unit pengabdiannya ditugaskan di mana gitu Mbak. Hmm, oke, Cie kita partner Padahal kan, aku tahu sih. tugasnya host. Oke, pura-pura nggak tahu aja lah, Bung. Biar Iya, pancing silakan. ceritanya, biar ada yang ngomongin gitu. Iya, betul. Jadi dulu aku dapat di apa namanya unit pengasuhan ya sama Mbak Yes. Bunga. Oke, nah kebetulan juga dikasih tanggung jawab, alhamdulillah, gitu kan, dipercaya buat ngajar bahasa Inggris di kelas 1 MTS Santri Putri. Ya. Nah itu kayak yang beban tapi juga enjoy aja sih gitu. Kalau diinget-inget sekarang kayak kayak ih pengen kayak gitu lagi gitu. Cuma kayak udah tua kayak ya udahlah nggak gitu. Oke. Pengasuhan sama ngajarnya bahasa Inggris ya. Ya, dulu Da- Bunga matematika ya, Pak. Bahasa Inggris juga iya. nggak sih? Lupa aku. Enggak, aku matematika dapatnya. Hmm. Kelas 1 Oh iya. juga. Iya. Hmm. Teman-teman maaf ya, ini kita nggak usah terlalu formal karena jaraknya juga deketan, jadi udah kayak Bener-bener, ngobrol biasa aja ini. iya ngobrol biasa aja. Halo, halo, halo. Iya, jadi Malu. sebenarnya dulu awal awal ngabdi kenapa Mbak alasannya? Kan kalau pengabdian Aduh, tuh kalau ditanya, pilihan ya. ya itu dah. Ini yang mau cerita yang mau aku underline gitu Oke, ya. Aku ya, mau kebelin. ya. Jadi agak sedikit dramatis ceritanya ini. Oke, silakan. Mau cerita yang jujur ya. Ya. Iya dong. Jadi Jadi bisa dibilang cerita dulu jadi santri praktek. Oh gini, ini kan mungkin ada teman-teman, nggak tahu sih kayak ada teman-temanku yang mungkin dari luar pesantren ya Bung ya. Yap. Mereka pada pengen tahu sebenarnya santri praktek sama santri biasa tuh apa sih gitu Iya, iya. kan. Dan Oke. takutnya aku nyantri doang gitu. Mungkin Bunga bisa bantuin jelasin gitu biar nggak apa gitu. Jadi santri Iya. praktek itu apa gitu. Oke. Jelasin. Mungkin jadi santri praktek ini sebenarnya masa pengabdian ya. Jadi setelah setelah kita 6 tahun belajar di pesantren, kita ada program untuk 1 tahun pengabdian dulu. Itu minimal sih, kalau mau lebih juga boleh. Dan kita akan Sure. ditugaskan di unit-unit yang ada di dalam pesantren. Ada yang kayak tadi kita berdua kebetulan di satu bagian pengasuhan, kemudian yang lain itu ada juga yang jadi ditugaskan di kantin, koperasi gitu ya untuk Koperasi. ya dan ada yang di sekolahnya juga sebagai tata usaha gitu. Seperti itu. Iya Jadi gitu. Jadi buat teman-teman aku ya yang pada nanya gitu, taunya kan mungkin aku dulu dari pesantren aja gitu, ya, nggak ngerti santri praktek itu apa. Di santri praktek istilahnya tuh kayak pengabdian gitu aja dah, pengabdian sehabis lulus MA atau SMA yes, gitu. betul. Oke, jadi lanjut ke cerita. Ini agak bising nggak sih, Bung? Soalnya aku di pinggir jalan banget ini. Enggak kok, jelas Mbak. Enggak Ya. apa-apa. Oke, Oke. oke. Nah gitu, jadi tadi kan udah dijelasin apa namanya santri praktek itu apa kan ya, bedanya sama santri biasa itu apa. Kalau santri praktek ini santri luar biasa gitu, jangan main sama santri praktek, ya kan. Iya, Nah santri betul. praktek ini kebetulan dulu dramatis sih ceritanya, kayak udah dibungkus sedemikian rupa buat aku pribadi ya. Jadi dulu waktu flashback kelas 1 nih, itu sebenarnya faktor kenapa aku bisa ngabdi itu hampir bisa dibilang 60% itu karena ibu gitu. Oke. Jadi waktu kelas 1 dulu ibu kan datang ke pesantren, maksudnya tuh kayak yang nengok lah gitu kan, masih kecil sering ditengok waktu kelas 1 MTS gitu. Nah habis itu ketemulah si ibu nih sama waktu itu mbak-mbak santri praktek 2005 kalau nggak salah. Ya. Siapa ya? Pokoknya kayak angkatannya Mbak Laras gitu-gitu. Oh, iya. Iya, iya. Nah itu
Terus ibu tuh lihat kayak santri, karena kan waktu itu ibu nggak tahu kalau ternyata itu santri praktek. Nah yang bedain itu kan jilbabnya kan. Kalau santri biasa kan Ya. pakai seragam, terus putih abu-abu, putih hitam gitu, atasnya biasa. Kalau santri praktek ini kan atasnya yang luar biasa, kayak warnanya gitu kan Ya. beda gitu. Mungkin ada yang merah muda, pink soft kayak gitu-gitulah. Nah terus ibu tuh dalam hati cuma bilang kayak gini, oh berarti besok anakku kayak gitu nih gitu. Kalau udah gede berarti anakku kayak gitu. Terus padahal beliau nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya santri praktek. Terus Ya. habis itu waktu pertemuan wali santri kalau nggak salah, tahu kan bapak gitu. Bapak itu orangnya suka pamer dalam artian kalau ada anak-anaknya atau santri-santrinya yang mau berangkat ke Luar Amerika negeri, gitu. iya, Nah, betul. luar negeri, nggak cuma ke Amerika, kayak ke Mesir, ikut Genesis, Jepang, dan Yes. lain-lain, kayak gitu Iya, kan. iya. Nah, ibu itu waktu itu dipamerin lah, kayaknya Mbak Isnatul Arifah kalau nggak salah waktu itu yang mau berangkat ke Amerika. Nah, terus ibu tuh cuma dalam hati lagi bilang kayak gini, ya Allah, moga aja nih besok anakku yang berangkat, gitu kan. Itu waktu itu masih bener-bener masih kelas 1 gitu. Nah, terus lanjut sampai kelas 3 MTS. Nah, ini mungkin kalau teman-temanku ini yang sekarang ada di sini, teman-temanku mesti tahu kan, aku ini lemah di matematika. Serius. Lemah di matematika itu waktu itu yang namanya ujian nasional, itu kayak bikin stres semua orang. Nggak cuma peserta didiknya, tapi juga kayak orang tua gitu. Apalagi aku yang sering ditelepon gitu kan sama ibu, gimana no bisa nggak, gimana no Ya. bisa nggak. Nah, setelah itu, jadi setelah ceritanya, singkat cerita pas kelulusan, ibu tuh udah takut banget kan kalau misalkan aku nggak lulus, karena tahu banget aku setiap habis ditelepon setiap ujian, no bisa nggak, enggak, aku jawab kayak gitu karena emang nggak bisa gitu. Tapi ya I did my best lah kalau nggak salah waktu itu. Nah waktu itu terus pas kelulusan, berangkat dari rumah, dari Semarang ke pesantren, ibu ini udah bawa misi, udah bawa nazar kayak, uh, kalau misalkan anakku lulus, anakku ini harus jadi santri praktek. Nah si ibu udah bilang kayak gitu, nazar gitu kan. Nah waktu itu tapi alhamdulillahnya aku lulus, tapi ibu belum ngasih tahu gitu, karena waktu itu aku masih kecil kan, kayak masih yang nih anak masih kecil gitu, belum siap buat dikasih tahu kayak gini. Yang penting ngurusin aja dulu lah MA gitu, tetap di Pabelan gitu pengennya ibu. Nah, terus kemudian sampailah waktu aku kelas 5, terus dinyatain lolos jadi salah satu peserta FS ke Amerika, otomatis kan udah kayak mikir, kayaknya harus ngabdi nih gitu, kayak harus jadi santri praktek nih gitu, mau nggak mau gitu. Sebenarnya kan memang pilihan gitu. Nah terus disitulah waktu ibu ngingetin nazarnya ke aku gini, no sebenarnya ibu tuh dari dulu udah punya nazar semenjak kamu lulus kelas 3, kalau ibu pengen kamu ngabdi, ibu pengen kamu jadi santri praktek walaupun cuma 1 tahun gitu. Terus habis itu ya udahlah, jadi kayak mantep, ya udah gitu berangkat ke Amerika. Walaupun sebenarnya berangkat ke Amerika tuh juga kayak mikir, aduh kayaknya besok ngabdi gimana ya 1 tahun gitu bareng-bareng sama adik kelas kayak kalian-kalian itu. Terus kan aku kayak, aduh gitu pasti kayak galau gitu, tapi udahlah jalanin aja gitu, jalanin aja yang ada di depan, yang ada sekarang jalanin aja dulu. Terus berangkatlah aku ke Amerika, terus balik dari Amerika ini kayak masih yang 50-50 gitu loh Bung, kayak tahu sih habis ini aku harus ngabdi gitu, kayak ya 50-50. Waktu itu kan kayak masih muda ya, egonya kayak masih yang anak pesantren, pengen keluar, pengen buru-buru keluar buat ngerasain bangku kuliah gitu kan. Dan kayak mikir, percuma lah kayak 1 tahun gitu, ngabdi 1 tahun buat apa gitu, kenapa nggak yang lama aja. Jadi waktu itu aku mikirnya kayak, gimana kok misalkan aku kuliah dulu, nanti balik baru ngabdi. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi habis itu waktu udah waktu kayak udah mau masa-masa terakhir, kelas 6 ya, kelas 3 MA, kayak terus masih galau, terus ceritalah sama ibu ini, diingetin lagi sama nazarnya ibu. Terus ibu bilang kayak gini, Nduk gitu, di luar kamu berangkat ke Amerika, di luar nazarnya ibu gitu kan, kamu ini dari kecil, dari lulus SD itu dari pesantren, yang ngebentuk karakter kamu sampai sekarang, yang ngebentuk diri kamu, sifat sikap kamu itu adalah pesantren gitu. Ibu itu cuma ikut andil sedikit di dalamnya gitu. Jadi istilahnya kayak pesantren ini pengganti ibu, pengganti orang tua di rumah gitu kan. Istilahnya kayak orang tua udah kayak ikhlas banget lah nitipin anaknya di situ gitu. Nah, apa nggak pengen balas budi sama orang tua gitu? Nya langsung yang oke. Kayak udahlah udah gitu. Oke gitu. Akhirnya 90% dari 50% jadi 90% tuh akhirnya insya Allah mantep ngabdi lah gitu. Walaupun 10%-nya ini
malum lah anak muda gitu masih pengen kuliah, apalagi lihat teman-teman yang udah pada kuliah pastilah ada kayak rasa pengen ada gitu udah ya. gitu ya pengen ya gitu, pasti kan yang dipikir ada sebagian orang tua yang mikir kayak buat apa sih gitu ngabdi, mending buru-buru kuliah deh terus dapat kerjaan gitu kan, pasti aku yakin ada sebagian orang tua yang kayak gitu Banyak mungkin nggak mungkin, banyak. Mbak. Oh malah banyak. Iya. Nah itu deh buat adik-adik yang mau ngabdi tuh diyakinin dulu orang tuanya tuh, insya Allah itu berkah yakin gitu deh. Nah ceritanya makanya ngabdilah aku, jadilah santri praktek sama kalian-kalian, ketemu kalian-kalian inilah aku. Gitu. Berawal dari nazar orang tua berarti ya. Terus Jauh-jauh hari udah beberapa tahun yang lalu. terus akhirnya diwujudkan juga. Alhamdulillah bisa ngewujudin. Iya. Jadi itu cerita awalnya memang cukup dramatis sebenarnya. Terus mungkin awalnya belum terlalu mantep gitu kan ya Mbak, mungkin masih mikir-mikir ini itu gitu. Setelah akhirnya praktek itu sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Mbak menurut Mbak Anggi sendiri? Oke. Tantangan terbesarnya tuh kalian. Enggak. Bercanda. Enggak sih. Ini buat yang nggak tahu ya. Jadi bunga Kak Bunga ini dulu adalah kayak adik kelas gitu. Aku bahkan kalau habis pulang dari Amerika tuh nggak terlalu deket ya kayaknya kita tuh kayak nggak jarang gitulah. Iya. Ya jarang gitu. Iya. Deket-deketnya tuh waktu memang udah jadi santri praktek. Nah tantangannya sih salah satunya hal yang kecil itu kayak yang adaptasi lagi gitulah sama kalian. Itu satu. Yang kedua, buat aku itu sebenarnya tantangan banyak ya, tapi yang paling vital menurutku dan yang paling penting bisa aku pelajarin itu adalah tentang tanggung jawab itu sendiri gitu. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab, itu mungkin udah kita di pesantren itu udah dididik buat tanggung jawab itu dari kita kecil. Dari kita masuk pesantren pertama kali ya kan kelas 1, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, ya kan mandi sendiri. Terus ngapa-ngapain sendiri, harus antri, pokoknya istilahnya kayak tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Tapi kalau terus tahap selanjutnya itu yaitu pas kita jadi OPP, jadi pengurus, OSIS, istilahnya kayak gitu. Itu tanggung jawab bukan cuma sama diri sendiri tapi juga sama adik-adik kita, kemudian juga sama bapak pimpinan gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngabdi, ini ada pelajaran yang mungkin nggak bisa kalian dapetin di luar gitu, seriusan ini, yaitu belajar tanggung jawab yang lebih luas dalam konteks yang lebih besar ya, kayak misalkan tanggung jawab ke adik kelas iya, ke teman partner kerja iya, ke bapak pimpinan iya, dan juga ke guru-guru. Jadi lingkupnya lebih luas, ada juga ke masyarakat gitu kan. Jadi kayak buat aku tantangan terbesar sih itu, apalagi waktu kita dikasih kepercayaan buat ngajar bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu kan kayak tantangan tersendiri ya kan. Ini aku cuma mau jujur di sini loh. Seriusan. Jadi ini selama ini kayak aku nih ya, sesuatu yang tantangan buat aku yang paling gede itu waktu aku harus ngajar. Sama sekali aku nggak pernah ngajar sebelumnya. Pernah pun waktu micro teaching aja gitu kan, kayak yang micro teaching, tapi kan itu cuma kayak yang pengantar aja ibaratnya. Jadi gini, dulu itu aku balik dari Amerika, jujur ya, aku tuh bahasa Inggris ini memang improving banget gitu. Tapi ada satu materi yang nggak aku bisa, tapi sekarang bisa gitu. Dulu yang aku nggak bisa itu adalah apa? Baca jam versi England. Oke. Ya kan, nah sekarang kalau misalkan aku ngajar dan aku nggak bisa, kan nggak banget gitu kan. Jadi waktu itu kayak ditantang, oke lu kayak kamu harus bisa ini gitu kan. Nah waktu itu kayak apalagi aku berangkat ke Amerika ya kan, baca jam itu kan udah kayak 2:45 tinggal 2:45 gitu, nggak yang kayak a quarter to 3 or something like that, yang kayak emang bener-bener gitu. Jadi waktu itu kebetulan aku dapat materi nih buat ngajar anak-anak, materinya jam-jaman ini. Waktu aku kayak aku nanya ke siapa, aku mau nanya orang juga malu gitu kan. Kayak habis pulang dari Amerika masa kayak gitu aja nggak bisa gitu kan. Jadi tuh kayak yang aku pendem sendiri gitu loh Bung. Akhirnya
Dari situlah aku kayak belajar gitu. Zaman dulu kayaknya belum ada HP Android. Aku ingat banget kayak aku belum megang HP Android waktu itu. Jadi kayak modalnya cuma bukan YouTube tapi kayak lebih ke Google gitu. Ya. Nah setelah itu jadi ngerti kenapa ada half past two, terus pokoknya half past two kayak gitu-gitu kan jadi mudeng gitu lah. Jadi udah belajar dulu biar bisa ngajarin anak-anak gitu. Jadi emang harus benar-benar tanggung jawab lah menurutku, walaupun itu hal simple kecil tapi kayak bikin aku ingat-ingat sampai sekarang nih. Aku sekarang bisa baca jam versi England nih gara-gara aku jadi santri praktek gitu. Jadi Ya. kayaknya ini cuma aku doang deh yang ngalamin kayak gitu, bingung sama jam versi England gitu. Tapi sumpah nih aku coba berani jujur di sini nih. Biasanya kayak yang pede gitu sama bahasa Inggrisnya. Tapi nggak kelihatan Tapi ya kok, udah Mbak. alhamdulillah Nggak kelihatan. sok cool. Banyak yang nyapa nih di komen. Teman-teman Halo kalau halo. ada yang Halo mau Rip. nanya, boleh loh di bawah ada question box biar nggak tenggelam komennya. Boleh silahkan kalau mau nanya apapun, siapa tahu bisa dijawab sama Mbak Anggi. Ini oke, ini teman-temanku ada yang bilang telat gitu gabungnya. Udah dikasih tahu jam 4 kan. Oh, Oke, jadi ada Azza juga tuh. Aku udah ingat lagi nih. Iya, itu ya siap. ternyata selama ini seorang Mbak Rizky Anggita menyembunyikan sebuah rahasia. Yang telat alhamdulillah nggak tahu ya Allah. Iya. Oh, nanti di save loh ini, Mbak. Mereka bisa melihat. Jadi gini-gini, aku mau ralat sedikit ya. Kayak misalkan Oh, kenapa aku nggak bisa oke. biar nggak blaming everyone Iya, gitu. iya, iya. Dikira nanti misalkan Yes. iya bener. Jadi kayak aku nggak bisa baca jam versi England. Mm, Jadi kayak mungkin ada yang mikir dulu pelajaran bahasa Inggris ngapain aja gitu. mm. Iya, iya. It's not that simple gitu kan. Jadi Yes. eh, pemikiran orang beda-beda gitu kan. Penerimaan orang juga Betul. beda-beda gitu. Betul. Jadi bukan berarti staf-staf pengajar yang ada di Pabelan itu nggak bisa ngajar gitu, nggak bisa ngajarin aku. Asatidz Ustadzat itu juga nggak bisa ngajarin kita. Tapi emang akunya ini gitu kan, akunya ini yang emang kayak udah kayak matematika lah gitu, udah kayak yang gak banget deh gitu. Jadi lu waktu materi pelajar bahasa Inggris kalau udah materi yang jam-jamnya itu udah nyerah deh gitu. Cuma saya jadi bisa sekali lagi karena jadi santri praktek gitu. Itu sih tantangan terbesar, tanggung jawab, salah satu bentuk tanggung jawab menurut aku. Yes. Jadi sebenarnya pelajaran favorit apa, Mbak, dulu? Gimana? Pelajaran favoritnya Mbak Anggi apa semasa di pesantren? Pelajaran favorit, yang penting nggak ngitung loh. Oh iya. Makanya aku masuk IPS dengan harapan nggak banyak hitung, walaupun masih ketemu matematika sama Pak Jumari gitu kan. Dan balik Pak lagi, Jumari. jam itu hitung-hitungan juga ya. Itu deh. Ya Allah. Bentar, aku mau nyapa nih kalian berdua, Iis sama Ripka ngapain bingung nanya apa? Siapa Mbak? Oh ini ya. Ini teman-temanku. Nah tuh, ada yang nanya waktu OPP bagian apa? Waktu OPP bagian apa yang teman-teman yang baru gabung? Mungkin kalau nggak tahu OPP, aku ketawa lihat komen. Teman-teman yang baru gabung atau yang mungkin dari luar pesantren, kita mau ngenalin sedikit dunia tentang pesantren nih. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk di kelas 4 ya Bung ya, kelas 1 MA sama 2 MA itu kalian bakal dikasih tanggung jawab buat jadi pengurus OSIS ibaratnya gitu. Tapi OSISnya ini lebih gede karena tanggung jawabnya juga lebih gede. Yes. Nah waktu aku OPP itu atau OSIS itu dapat pas kelas 4 dapat bagian kesenian gitu. Pas kelas 4 dapat bagian kesenian, terus pas kelas 5-nya dapat bagian keamanan. Itu pun cuma bentar sih. Kayak cuma setengah bulan gitu kan, terus karena harus berangkat AFS kan. Jadi udah, itu pertanyaan terjawab, checklist 1. Iya. Sebenarnya kalian yang di komen cuma mau sapa-sapaan aja pergi dah. Iya nih. Nanya soalnya yang di sini 2 orang nih.
Oke, next question, Bu. Iya, sebentar. Aku lanjut nih ya, Mbak ya. Jadi, tadi sebenarnya udah disinggung sedikit sih bahwa sebenarnya tanggung jawab itu kan sudah diajarkan dari mulai kita kelas 1 bahkan gitu ya. Betul, Tapi betul. tapi akan lebih terus berkembang sampai akhirnya ketika santri praktek pun kita punya tanggung jawab yang berbeda gitu sama Mhm, di masa OPP juga gitu kan. mhm. Selain itu ada yang menurut Mbak Anggi baru akan didapatkan ketika praktek nggak, Mbak? Hmm, Hal-hal apa yang baru. didapat? Hal baru yang didapat pasti teman ya, kayak kalian ini. Macam-macam kalian itu kan teman baru termasuknya buat aku. Iya, iya, iya. Ngomongnya sinis banget. Nggak bercanda loh, maaf ya Yun. Sela, kayak tadi Sela juga join, maaf ya. Kristi, Kristi. Yohana, dan lain-lain nggak bisa disebutin satu-satu. Ya kan? Iya. Hal baru, pembelajaran baru, tanggung jawab baru sekali lagi. Kayaknya kalau Mhm. jadi santri praktek itu nggak lepas dari tanggung jawab gitu. Ya. Jadi yang kayak dulu, kayak tadi yang aku ceritain gitu kan, kayak Mhm. aku nggak bisa bahasa Inggris yang ini nih gitu. Mhm. Terus tiba-tiba kayak harus ditantang buat bisa, ya jadi bisa gitu. Jadi itu hal baru yang tadi aku pelajarin waktu jadi santri praktek gitu. Terus kemudian kayak apa yang didapat selama jadi santri praktek, ini aku nggak nyangka ya, karena itu udah, makanya tadi di awal aku bilang kayak udah dibungkus sedemikian rupa gitu Ya. perjalanan jadi santri praktek ini. Jadi waktu aku di Bali kebetulan juga dapat pekerjaan, salah satu job desk aku itu kayak ngajar ke anak-anak lokal, ngajar bahasa Inggris. Nah ini aku nggak tahu kalau misalkan aku dulu nggak pernah ngajar atau nggak pernah jadi santri praktek mau Mhm. gimana gitu, karena memang modal awal buat apalagi ngajarin anak-anak itu kan takutnya kebosenin ya gitu. Jadi memang banyak pelajaran hal baru yang aku dapetin selama aku jadi santri praktek ini. Bahkan dulu sebelum ngajar pun aku kayak kayak Google searching gitu, karena dulu serius udah belum ada HP Android kayak gitu, jadi bisa lihat YouTube atau apa gitu kan. Iya. Jadi masih yang modal Google aja, gimana sih caranya ngajar yang baik dan benar, non formal gitu. Formal di ketika di Kelas. waktu-waktu tertentu gitu kan ya. Tapi tetap gimana sih cara cara nyairin nih suasana biar anak-anak tuh nggak bosen, apalagi kalau bahasa Inggris juga merupakan salah satu pelajaran yang mungkin menurut aku kayak anak-anak nggak terlalu suka ya, karena mungkin susah gitu. Nah, kemudian balik lagi ke waktu aku job di Bali gitu, dapat job yang aku harus ngajar nih gitu. Jadi kayak tinggal recall gitu loh, Bung, kayak dulu pelajaran yang aku dapat di selama aku jadi santri praktek itu kayak langsung kayak cuma bisa diinget-inget aja, nggak harus yang kayak searching gimana nih ngajarin anak-anak bahasa Inggris gitu. Mhm. Kebetulan karena ngajarnya juga sama, jadi tinggal uh, let it flow. Dan ya emang asik sih, seriusan deh kalian makanya jadi santri praktek, ayo adik-adik semuanya, jangan jangan mikir kayak nanti telat kuliah atau gimana. Nih aku juga telat kuliah itu juga kayak 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 minder, iya pasti pasti waktu itu ada perasaan kayak minder, wah Mbak teman-teman yang Anggi lain udah berarti pada malah kuliah. 2 tahun ya mundurnya. Iya nggak? Jangan Oke. diperjelas. Aduh, Maafkan, sorry. maafkan. Enggak, Soalnya artinya karena gini, memang, maksudnya nggak masalah sebenarnya untuk iya iya, betul betul seperti betul. itu gitu kan. Yang Ya, penting kan ilmunya ya benar. masuk gitu kan, Mbak. Iya, jadi memang ya waktu itu sih memang 2 tahun kan, karena 1 tahun nyelesain program di AFS dulu, sama terus 1 tahun jadi santri praktik, tapi seriusan seriusan deh, nggak nyesel sama sekali gitu. Mm-mm. Asik kok, serius asik, bahkan banyak banget kan kita punya cerita yang mungkin juga nggak bisa diceritain di sini gitu, Yes. tapi juga banyak banget gitu, kayak pengalaman baru, tanggung jawab baru, terus kayak teman baru, terus Terutama urusan apalagi pengasuhannya ya, Mbak. Banyak banget hal-hal yang ya, jadi ya, sebenarnya baru mhm. juga buat buat kita untuk dipelajari gitu. Gimana jadi Oh, ada yang dewasa. nanya nih, ada Apa yang tuh? nanya, Pak Belan ada beasiswa nggak ya? Hmm. Tanya nih langsung sama Mbak Bunga. Kalau Pak Belan, beasiswanya untuk para juara-juara tingkat nih. Jadi MTS
Ada, MA ada. Biasanya kita kasih beasiswa 1 semester gitu Oh, jadi di beasiswa di dalam. sini means kalau udah masuk di pesantren ya. Iya, iya, betul. Oke, oke. Mhm. Tapi kalau Halo kalau Arifat. tawaran ke luar negeri mah insya Allah masih tetap ya. Ada beberapa AFS dan Yes juga masih jalan. Kemudian Genesis juga iya. Masih banyak kok. Mhm. Tuh buat adik-adik, habis aku ada yang berangkat, Bung. Itulah. Belum Why? ada, Mbak. Terakhir kayaknya masih dipegang sama zamannya Mbak Anggi dan Kak Walfi nih. Belum ada Oh, lagi Allah. adik-adik yang lolos. Semangat guys, semangat ayo adik-adik. Emang sempat dengar sih dari teman-teman yang Mm-mm. AFS juga kayaknya Ya. masih sekarang kayak bukan dipersulit, amin, kayak kayak lebih sulit itunya Eh, soal-soalnya dari jenis soal-soalnya dan peminatnya juga kayaknya lebih banyak. iya, kemarin ngobrol juga sama Mbak Kurota, katanya sempat bilang sekarang nilai rapot itu juga berpengaruh gitu. Kemudian apa? Yang yes itu bukan Hmm. lagi untuk anak pesantren saja, tapi semua semua Ah. sekolah gitu. Artinya SMA juga mereka bisa mau pilih ikut AFS atau Oh, iya yes. iya. Nah, kalau nggak salah emang itu dari dulu sih Bung kalau nggak salah. Karena kan, iya benar. Yang yes itu memang bahkan kalau bisa dibilang kayaknya dulu anak pesantren cuma berapa deh. Dulu itu lawannya kayak anak SMA N1 Negeri Yogyakarta karena kita ikutnya chapter Yogyakarta kan. Jadi Hmm, memang SMA iya, N3 itu SMA favorit di Jogja gitulah. Tapi sekali lagi jangan minder guys, serius jangan minder adik-adikku. yes. Brand Dicoba Ambassador aja ya. AFS. Boleh. Ada-ada aja. Ayo yang mau nanya, Ayo, ada silahkan. lagi yang mau bertanya? Silahkan di kolom komentar. Tadi udah banyak Gimana mau banget lihat loh yang wajahmu aja di-sharing. ngeblur? Masa sih? Aku ngeblur ya, Bung. Kita ngeblur ya, enggak kan? Eh, Mbak Anggi loading nih videonya. Nggak tahu, sinyalnya mungkin ya, Mbak? Serius? Kuotamu habis, Ki. Bentar. Oke. Eh, malah Sumpah, seru nih bentar aku ngebacain iriin dulu. komen-komen. Ya Allah. Nah, oke. Sudah, Mbak. Udah? Sudah. Sudah kembali. Sumpah. Sorry, serius. Kuota lokalnya habis, jadi harus ganti paket. Tadi Sorry. ada yang nanya tuh kayaknya, Mbak gimana pengalaman tinggal di Amerika? Seneng dan suka dukanya apa gitu di kolom komentar. Aduh, mau senengnya dulu apa dukanya dulu nih? Senangnya dulu aja. Oke, senangnya yang pasti bahasa Inggrisnya improving ya. Hmm. Terus dapat keluarga yang alhamdulillah open minded sama karena kan waktu itu memang bener sih kata Mbak Proto tadi kayak apa namanya yes ini lebih lebih kayak better understanding tentang Muslim ke negara Barat gitu kan. Hmm. Jadi memang challenging banget sih. Jadi kalau aku ya alhamdulillah dapat keluarga yang open minded banget, bahkan waktu itu sempat beberapa kali diundang buat bicara tentang Indonesia sama Islam di gereja. Jadi Oh, kayak yang oke. mereka tuh kayak ya Oke. kayak open minded banget. Itu sih salah satu pengalaman yang emang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Maksudnya kayak ngomong orang berjilbab kayak aku terus datang ke gereja ngomong tentang Islam dan tentang apa namanya Indonesia itu kayak nggak mudah sih gitu. Tapi alhamdulillah sih karena waktu itu emang bahasa Inggris juga masih lumayan terbata-bata. Jadi searching dulu waktu mau jelasin apa. Tapi yang pasti yang mudah dimengerti lah sama orang-orang sana Hmm. gitu. Terus kalau pengalaman nggak enaknya, nggak tahu sih kayaknya aku udah pernah cerita, nggak tahu tapi ya.
tapi jangan jangan diambil negatifnya ya, karena waktu itu emang mungkin faktor dari aku juga gitu. Kebetulan waktu itu aku ditempatin di salah satu state, itu namanya upstate New York, bukan New Yorknya. Kalau New Yorknya itu kan kayak kayak kota banget gitu, upstate New York itu lebih ke atas dingin gitu kan. Nah itu kemudian orang-orangnya juga masih kebanyakan yang nggak terlalu open minded kalau menurut aku. Jadi waktu itu aku di sekolah nggak dapet temen selama 3 bulan, 4 bulanan lah gitu, nggak dapet temen. Bahkan waktu itu nih serius ada cerita dramatis banget, lagi cerita cerita dramatis lagi ya Bung ya. Ya ada tahu bulat lewat. Kedengeran nggak Bu? Enggak loh, sebenarnya kalau nggak ngomong orang nggak pay attention. Oke, lanjut nggak? Oke, jadi waktu itu aku nggak dapet teman selama 4 bulan di sekolah gitu. Dan waktu itu sempet hijabku ada yang narik dari belakang gitu. Dan Oh, untungnya oke. waktu itu, karena mereka penasaran. Sebenarnya mereka kayak gitu mungkin karena penasaran, apalagi waktu itu kan anak-anak SMA tahu sendiri kan lah ya, anak-anak SMA kayak apa gitu. Jadi emang sempat ditarik jilbab dari belakang karena emang mereka penasaran penasaran banget gitu kan, punya rambut gak sih gitu, kanker ya kayak gitu gitu kan, jadi kayak yang ngeri gitu. Oke, Terus oke. terus sistemnya di sana kan juga moving class gitu kan ya. Setiap masuk kelas itu pasti ditanyain gitu, kamu dari mana gitu, kenapa kamu harus pakai jilbab gitu. Tapi kalau aku mending ditanya kayak gitu gitu loh, daripada cuma kayak staring at you gitu, kok cuma lihat kau doang gitu kan, diliatin tanpa nanya gitu kan, kayak malah yang risih sendiri gitu. Nah Iya. pas masuk kelas apa ya waktu itu aku lupa, itu aku langsung ditanya satu pertanyaan frontal yang sampai sekarang aku nggak bisa lupa. Are you a terrorist kayak gitu kan. Saya sampai yang Oke. mana waktu itu bahasa Inggris itu kan masih lumayan pas-pasan gitu kan. Jadi untungnya guruku ini orangnya tuh baik-baik gitu loh. Jadi mereka ngebantu ngejelasin aku lah, kayak ngejelasin sampai waktu itu di kelas masak. Di kelas masak ini kayak sekali lagi aku jelasin, aku ngehindarin kelas matematika nih, jadi ikutnya kelas masak gitu. Nah jadi kelas masak ini waktu itu kayak ada satu video, gurunya ini kayak ngeliatin video ke anak-anaknya tentang puasa gitu. Oh. Jadi itu puasa di negara kalau nggak salah Turki atau mana lah, Timur Tengah, daerah situ aku lupa. Nah waktu itu kayak ada salah satu siswa yang nanya tuh kayak gini, kenapa sih orang-orang Islam tuh suka ngebunuh diri mereka sendiri? Jadi mereka berpikiran bahwa puasa, nggak makan, nggak minum itu kayak kayak ngebunuh diri sendiri gitu. Dan waktu itu kan aku yang kayak aku nggak bisa jawab gitu karena takut jawab dan bahasaku juga kayak masih terbata-bata. Tapi aku terus diminta ngejawab akhirnya karena kan sama guruku ini, jadi biar mereka tuh tahu gitulah caranya respect orang tuh gimana gitu. Jadi dengan I did my best gitu ngejelasin ke mereka bahwa itu tuh bukan cara bunuh diri gitu kan, maksudnya dengan puasa itu justru membersihkan diri. Pokoknya aku jelasinnya yang make sense aja lah buat mereka, karena orang-orang seperti mereka kan nggak bisa dijelasin dengan yang benar-benar kayak kata-kata yang lewat via Al-Quran atau apa gitu kan Bung. Jadi lebih ke pendekatan yang buat mereka make sense gitulah. Nah habis itu setelah kejadian itu guruku tuh nanya sama aku, gimana kalau aku kelasnya dipisahin aja gitu. Jadi aku punya special class gitu karena takutnya guruku yang ditakutin guruku aku nggak nyaman, aku merasa Iya, iya. tertekan dan Sama teman-teman ya udah itu. gitu sama teman-teman di sana. Jadi ya tough banget lah waktu itu, langsung dibilang susah, nggak seneng kehidupan di sekolah. Tapi habis 3 bulan itu mulai dapet temen gara-gara waktu itu aku kan juga ikut ekstra karate ya di sana. Terus ada satu pertandingan yang kebetulan ada anak-anak sekolah itu nonton gitu. Jadi ada teman-temanku, ada teman kelasku itu nonton dan baru tahu kalau di situ ternyata tuh I'm not that bad gitu kan. Kayak aku yang bukan bukan kayak mereka bayangin gitu kan. Jadi kayak aku yang bisa nunjukin ke mereka aku nih bisa apa, kemudian kayak yang ya aku sapa mereka gitu. Tapi setelah itu banyak sih yang terus kayak nyapa, yang nggak cuma ngeliatin kamu doang tapi kayak nyapa gitu. Aku juga nyapa mereka gitu. Dan dari awal sih kayak mau nyapa gitu, jadi ya udahlah gitu, kayak udah let it go gitu. Jadi aku harus kayak nikmatin aja lah, apalagi udah 3 bulan gak ada temen gitu kan. Jadi emang harus ekstra buat pendekatan ke mereka gitu. Itu sih nggak senengnya gitu. Benar-benar merasakan jadi kaum minoritas ya Mbak berarti. Hmm,
Bener. sama di sana. Mhm. Wah, oke, menarik Masaknya sekali. gosong nggak, Kak? Yang komen tolong bermanfaat ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sementara aku scroll ke atas, kayaknya tadi juga Aku ada. gantian boleh nanya nggak, Bung? Boleh, silakan. Bunga waktu itu kemana sih? Ke Korea ya? Eh, Bukan, atau nggak sih? Jepang Ke Jepang? sempet. Oh iya, ya, Iya. sorry. Nah, boleh dong ceritain ke Jepang itu biar ini teman-temanku yang dari luar Pabelan gitu, dari luar pesantren mungkin adik-adiknya, saudara-saudaranya, silahkan kalau mau mencoba Iya. Aduh, malah jadi aku yang dimasukin di ditodong Pabelan. bertanya nih. Gak cerita Bung. Jadi kalau kalau aku tadi ke Amerika nih sekarang kita dengar cerita versi Jepang. Iya, jadi kalau aku mungkin agak sedikit berbeda sama Mbak Anggi karena aku dapat kesempatannya justru setelah lulus dari pesantren. Tapi eh, memang ini programnya waktu itu dikhususkan ke alumni-alumni pondok gitu. Tetap aja harus yang sudah pernah bersekolah di pesantren gitu loh Mbak. Hmm. Dan waktunya juga nggak sepanjang Mbak Anggi nih 1 tahun. Aku waktu itu 2 minggu, 10 hari lah, 10 hari. Uh, dan kalau orang Jepang memang waktu pas kita ke sana ya itu lagi banyak sekali isu-isu bahwa mereka memang sedang sangat tertarik sama Islam gitu. I Jadi see. mereka pengen tahu karena orang Jepang ini kan sangat strict sama waktu ya. Mereka on time Mhm. sekali dan masih wondering gitu ketika orang Islam kan ibadah 5 kali sehari dan itu pasti bukan bukan waktu yang singkat juga. Gimana mereka bisa kerja Mhm. secara apa efisien? Gimana mereka bisa tidak membuang-buang waktu hanya dengan ya ibaratnya ibadah yang takes time gitu. Nah Mhm. itu yang dicoba apa apa ya bahasanya mungkin biar biar sedikit klarifikasi gitu ya ibaratnya Mhm. dari alumni pesantren ini. Nah terus Mhm. kalau di host family aku kita sempat tinggal 3 hari terakhir itu kita tinggal bareng sama sama penduduk asli. Dan Oh. mereka justru nanya kalian ibadah awal itu jam berapa gitu. Terus kita bilang pagi jam 5. Oke. And then paginya karena kalau rumah Jepang itu kan rumah kering ya, maksudnya lantainya Mhm. harus kering dan lain sebagainya. Itu dari pintu kamar kita, Mbak, sampai pintu kamar mandi, mereka udah tatain handuk Oh. supaya supaya nggak apa namanya nggak basah gitu ya, maksudnya buat Mhm. bantu kita Mhm. juga gitu. Jadi ya surprise juga ketika pagi-pagi buka pintu, loh ini apa kok udah ditatain kayak begini gitu ya. Itu sih pelajarannya Tersentuh memang mereka sekali. sangat ya sangat apa ya tolerannya tinggi juga Mhm. gitu Mhm. begitu. Bung ada Bu Maria kalau nggak salah ya. Oh iya, wah Ibu, halo Bu, assalamualaikum. iya itu, wah ada Bu Maria ikut join. Jadi sekarang dimanis-manisin. Tadi kan ya masih gitu. Tadi ada yang nanya tipsnya AFS. Nah Aduh, tuh Mbak gini. silahkan dijawab. Kalau tips AFS dari kakak ya, dari aku pribadi ya, itu ya pasti terdengar klise tapi beneran deh kalau itu bener-bener dilakuin yang beneran gitu, insya Allah bakal menolong gitu. Satu, Ya banyakin usaha baca gitu. Jadi kalau nggak salah waktu tahap pertama itu kan tesnya ada tes 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 dasar ya kayak tes entah tes itu pengetahuan matematika, ya, pengetahuan luas, pengetahuan ya. umum ya. Mhm. Jadi kalau di pesantren kan masih kan ya Bung kayak langganan koran dan lain-lain gitu. Masih kita masih. Nah itulah
banyakin baca-baca kayak gitu. Jadi ternyata soal-soal di AFS ini nggak cuma tentang kayak matematika, ada matematika gitu kan, beberapa pelajaran yang memang akademik, Ya. tapi juga lebih banyak ke pengetahuan umumnya gitu. Jadi banyakin baca koran, terus kalau nggak salah yang terakhir itu kayak writing ya. Mm-mm. Iya. Nah Esai. itu gini. Nah, isai. Nah, isai ini kalau aku dulu yang aku fokusin itu ke judul gitu. Jadi itu kan peserta AFS itu kan banyak ya, nggak cuma kalian gitu. Iya. Apalagi yang se-Jogja karena kita ikutnya chapter Jogja dan lawan-lawan kalian pun juga kayak anak-anak SMA yang favorit-favorit gitu Iya, kan. betul. Nggak berarti kita kita bukan favorit gitu. Betul. Terus apa namanya yang pengen aku tekenin di situ itu sejelek ya gini ya, sejelek-jelek tulisan itu kalau bisa dibagusin dikit lah biar yang baca tuh kayak nggak males gitu kan. Udah ngeliat tulisan yang kayak gitu jadi malas apalagi banyak pesertanya gitu. Kalaupun kalaupun memang kalian maaf kayak punya tulisan yang memang kurang gitu, fokusin ke judul gitu. Dari judul itu pasti orang bakal tertarik buat baca gitu. Jadi waktu itu aku ngambil judul karena waktu itu temanya apa ya? Aku lupa temanya tapi judulnya sampai sekarang aku ingat karena itu kata-kata dari ibu aku. Oke. Jadi waktu itu aku ngambil judul itu doa itu di atas segala-galanya tapi doa bukanlah segalanya gitu. Jadi memang waktu itu aku terus cerita kayak tentang cerita yang di situ aku nulis isai itu kayak tentang pengalaman kebanyakan pengalaman pribadi gitu kan. Nah makanya kayak kalian tuh sebisa mungkin create satu judul itu yang kayak memang bukan pasaran lah. Terus ya memang kayak mencerminkan diri kalian sendiri gitu. Terus kalau untuk tahap kedua sih waktu itu kalau nggak salah bahasa Inggris ya. Iya, Ya tes bahasa wawancara. Inggris speaking. Wawancara. Mm-mm. Itu jadi diri kalian sendiri aja lah. Kalau kalian nervous bilang nervous, kalau enggak ya enggak gitu. Seriusan, aku sebelum berangkat ke Amerika bahasa Inggrisku juga masih berantakan, nggak bisa bahasa Inggris aku. Tahu vocab tapi nggak tahu cara pronunciation gitu kan, karena memang uh, waktu itu kayak di pesantren aku lebih prefer ke bahasa Arab sih, kayak lebih mudah Oke. gitu ngobrol pakai bahasa Arab asal-asalan gitu kan, dulu Heeh. kan model-model di pesantren gitu kan, jarang banget bahasa Inggris gitu. Nah itu jadi memang kalau pas kalian diwawancarai kalau memang kalian nervous, bilang aja nervous gitu kak nggak bisa bahasa Inggris gitu. Atau misalkan bukan jangan bilang nggak bisa bahasa Inggris sih, bahasa Inggrisnya kurang gitu aja. Tapi tetap keep trying gitu. Terus yang tahap ketiga apa ya Bung aku lupa. Kayaknya Oh simulasi FGD kalau nggak deh. salah Iya, ya. apa sih yang kelompok gitu ya? Kerja kelompok. Mhm. Mhm. Udah di Jakarta belum sih? Apa masih di Jogja, Mbak? Tahap Masih di ketiganya. Jogja, Oke. masih di Jogja kalau nggak salah. Mm-mm. Iya iya benar-benar. Nah itu kalau yang ya tentang simulasi kayak kalian dikasih masalah nih, kalian mecahinnya gimana? Mm. Sekali lagi jadi diri kalian sendiri itu aja sih. Benar-benar yang kayak nggak terlalu jangan terlalu kalian show off gitu kan. Mm-mm. Tapi sekali ngomong itu yang berbobot gitu. Nah kalau udah di Jakarta nih banyakin doa karena kalau yang di Jakarta itu udah dari semua se-Indonesia kan saingannya gitu. Ya. Banyakin doa, tetap usaha gitu kan. Ya. Pengetahuan itunya juga ditingkatin dan pengetahuan bahasa Inggris terutama karena kalau udah di level nasional itu bahasa Inggrisnya benar-benar harus ditingkatin gitu. Dulu aku bahkan aku disyaratin buat les bahasa Inggris dulu sebelum berangkat ke Amerika gitu. Oke. Ini ada Itu yang ada yang nanya. nanya Situasi yang paling sulit waktu di luar negeri apa? Nih, Bang Gi, jawab duluan. sama yang kakak manis satunya. Oke oke. Siapa? Ah ini temanku yang dari Bali. Oke. Swastiastu. Situasi yang paling sulit waktu kalian di luar negeri itu apa? Adaptasi sih. Adaptasi. Ya, jadi kalau adaptasi buat aku sulit, terutama buat aku ya, karena aku berangkat dan apa ya kayak cerminan sebagai seorang Muslim yang baik tuh kayak jadi malah mikir gitu loh. Aku tuh kayak yang jadi was-was mau ngapa-ngapain, tapi culture shock pasti iya. Terus kalau nggak salah 2 bulanan itu kayak yang masih kayak nggak pede dengan penampilan dan segala macam. Tapi habis itu langsung, oke lah aku udah sampai sini gitu loh. Ngapain nyanyain gitu. Banyak orang yang pengen ada di posisiku. Jadi ya udahlah, I did my best
Jadi sulitnya yaitu sih tadi udah diceritain yang sempat aku nggak dapat temen gitu, tapi kemudian happy ending, ya kan? Nangis malahan kayak nggak mau balik gitu, tapi harus balik gitu. Terus ada yang nanya lagi apa tuh? Apa tuh? Di atasnya ya? Apa Bentar, sih tadi di bawah di atasnya di bawahnya ya? bentar. Love you too. Berarti alumni Pabelan pinter-pinter ya Mbak, bisa kemana-mana. Nanti aku punya anakku sekolah di sana. Udah jelas, Boleh. sudah pasti. Amin, insya Allah. Sebenarnya Amin. kita di sini tuh lebih fokusnya tadi sih kayak Mbak Anggi udah menyinggung sedikit. Kita fokus untuk mengembangkan anak sesuai minat dan bakatnya Bidat. masing-masing gitu. Jadi Betul. kita tidak memaksa orang harus menjadi A, B, C gitu, enggak. Tapi bebas berekspresi kalau di sini. Mau yang ikut teater juga boleh, mau yang ikut hafalan Quran ada juga gitu. Jadi silahkan kembangkan diri masing-masing sesuai dengan apa yang ingin dicari. Gitu. Iya, jadi gitu deh. Mau nambahin dikit ya. Jadi kalau buat aku pribadi nih, ilmu di pesantren yang nggak bakal bisa aku dapetin kalau aku sekolah di luar adalah ilmu kehidupan. Berat ya bahasanya ya. Jadi di Pabelan ini kalau kalian tahu mau yang golongan apapun lah itu, mau kalian Muhammadiyah, mau kalian NU, mau kalian apapun lah bisa masuk di Pabelan. Jadi mah di Pabelan itu kayak seriusan deh, aku bersyukur banget. Baru lagi nggak sih? Sorry kepotong. Udah aman Mbak, aman. Oke. Ya tadi diulangi. Jadi tadi ada pemberitahuan soalnya kuotanya. Oke. Sorry guys. Ya jadi tadi sih balik lagi ke ilmu kehidupan gitu kan. Jadi kita nggak cuma dididik dari segi akademis, agama, tapi juga gimana sih biar kita siap terjun ke masyarakat gitu. Silahkan anak-anak kalian besok dimasukin ke sini. Iya boleh. Tuh kalau ikut AFS, Insya Allah nggak nyesel. baju muslim yang dipakai di sana ada persyaratan khusus nggak? Ada yang nanya gitu. Gini, itu kembali ke pribadi orang ya. Mungkin ada sebagian orang yang masih mau style orang lah gitu. Ya. Kalau aku pribadi pakai pakaian muslim di sana belum pernah gitu. Jadi pakai muslim di sini dalam artian kayak aku tetap pakai hal yang masih menutup lah gitu. Jadi nggak yang langsung lepas jilbab atau misalkan apa gitu kan, terus pakai yang pendek-pendek gitu enggak gitu. Jadi tetap masih pakai biasa, kayak pakai di Pabelan lah gitu. Jadi lebih nyesuaiin di sana gitu. Kebanyakan sih karena aku tinggal di upstate New York, kebanyakan pakai yang coat gitu loh, kayak yang jaket-jaket gitu karena emang dingin sih. Jadi emang nggak ada pakaian yang disiapin. Pakaian tebel lah. Pakaian tebel, pakaian panjang ya sewajarnya aja lah kalian gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus karena ini udah tinggal beberapa menit terakhir nih Mbak. Yep. Instagram kan 1 jam live-nya harus end. Tadi balik lagi karena tema kita adalah tentang asyiknya jadi santri praktek gitu ya. Pesan dari Mbak Anggi nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu, masih mikir, aduh ngapain sih harus nunda lagi 1 tahun? Kita di sana udah mungkin kalau yang dari kelas 1 ya 6 tahun, kalau yang dari tahasus ya 4 tahun. Kenapa harus pakai ibarat kata membuang waktu 1 tahun lagi sih gitu. Nah itu kira-kira pesannya Mbak Anggi apa? Tadi kalau misalkan yang ngikutin dari awal, kalau nggak ngikutin dari awal harus lihat di story, gitu kan? Itu insya Allah nggak bakal nyesel deh. Ilmu kehidupan itu banyak banget gitu kan. Nggak cuma tentang ilmu kehidupan, tapi juga kesiapan kalian buat besok terjun ke masyarakat itu bisa dipelajarin. Karena waktu jadi santri praktek itu ada juga kayak pertemuan sama bapak, kayak meeting sama bapak gitu yang nggak ada waktu kita jadi santri biasa gitu. Pelajaran yang dari bapak sampein gitu. Di OPP juga belum ya Mbak. Kita ngerasain itu. Jadi memang yang masih ragu, kalau kalian kayak bilang misalkan kayak buang waktu 1 tahun, buangnya ini buang yang bermanfaat gitu.
Gimana 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 ngejelasinnya tuh kayak dari tadi kita ngomong doang tuh mungkin ada yang nyantel, ada yang enggak gitu kan. Iya, Kalau kalian mau ngerasain jadilah santri praktek makanya gitu. Jadi memang itu ada hapus yang deh itu kayak yang kalian masih ragu. mm-mm. Tuh, aku nanya belum dijawab. Nanya apa ya, Kak Asti 27? Kayaknya tadi nggak Aku mau kedengeran. nanya apa sih? Apa nih? Tadi kayaknya pertanyaannya sudah kita Udah, jawab tentang situasi yang sulit. dasar emak. Iya, jadi itu teman-teman ya buat Itu yang sih. nonton, adik-adik terutama yang masih sekolah di Pabelan, yang masih jadi santri, Mhm, nggak usah ragu mhm. buat mungkin memutuskan untuk em, jadi santri praktek Betul. dulu, paling nggak 1 tahun, karena itu Ada satu lagi nih, ya silakan Mbak. sorry. Eh, jadi tadi kan aku bilang ini pokoknya ilmu yang ada di selama kita jadi santri praktek itu selalu bermanfaat nih kayak tadi salah satunya adalah kayak terjun ke masyarakat nih ya. Iya, Jadi di Pabelan itu kita benar-benar dididik buat jadi masyarakat yang open minded gitu. Mau dari ras apapun nih, aku udah tinggal di Bali selama 2 tahun dan alhamdulillah juga nggak ada masalah tuh sama mereka walaupun ibaratnya kayak aku anak pesantren. Selama ini kan anak pesantren itu kayak dipandang yang Islamis gitu, Islamik banget gitu kan, bener Islamik gitu. Tapi kadang kita juga harus kayak yang bukan ngalah sih, tapi kayak blended sama community sekitar kan gitu. Yang di sini bener-bener kayak aku tuh bersyukur banget dulu di sekolahin di Pabelan jadi santri praktek yang pelajaran kayak gitu-gitu aku tuh yakin kalau misalkan mungkin kalau kita belajar di luar tanpa tanpa mengecilkan sekolah-sekolah yang di luar ya itu kayak bener-bener pelajaran yang kalian nggak bisa dapat dimanapun itu. Ingat itu iya. guys. Oke. Em, Oh satu apa? lagi nih. Ada yang lagi Apa? gabung siapa nih? Sari ya. Kemarin Sari bilang bunga. Ini aku sampein ya Uni ya. Apa namanya? Kalau bisa besok live-nya sama Atin gitu. Pengen tahu Oke. soalnya. Oke, nanti bisa kita atur. Gitu. Semoga semoga nanti Atin dan suami Kak siapa? Kak Wildan ya Yes, bersedia nanti. begitulah. Halo, wih, ada Doni ini teman aku yang lagi di Itali. Stay safe Don. Oke. Baru di Itali. Wah. Ya, ini Udah beberapa hampir menit 1 jam terakhir ya, Mbak. nggak kerasa. Iya, mungkin terakhir ada pesan dan harapan Mbak Anggi nih. Oh, siapa tahu nanti kapan-kapan balik dong Mbak ke pondok buat sharing sama adik-adik. Boleh. Pengen banget seriusan deh, pengen banget. Kemarin itu sempet sempet waktu habis nikahnya Abdur tapi cuma mampir ke tempatnya Bu Asma sih. Aduh, sorry. Oh, iya iya. Dan karena waktu itu soalnya Pabelan lagi sibuk syuting. Cuma 1 hari Mbak. Ya. Tapi belum tayang juga karena sekarang Oh, kondisi lagi ditunggu. seperti ini. Jadi Pabelan itu kemarin buat syuting sama Kakak Reza Rahardian, guys. Harus nonton kalau filmnya udah keluar. Iya. Oke Mbak, Oke. pesan dan harapan. Mhm. Tambah sukses, Bunga cepat berkarya, udah lulus kan, congratulations. Terus Bapak, Ibu, salam sehat semuanya, guru-guru, Amin, ya amin, Allah insya kangen Allah. banget, seriusan deh kangen banget teman-teman Pabelan. Iya, Terus yang Pabelannya tambah sukses, tambah mencetak amin, anak-anak yang bermanfaat dunia akhirat dan itu. Jadilah amin. muslim yang rahmatan lil alamin, itu aja Yes. sih. Sukses juga Ada yang buat minta Mbak kedip, Anggi. nah. Aduh. Yang mau nanya-nanya silakan DM. Ya, setelah ini masih bisa loh ya. Bukan cuma lewat live Instagram aja. Kalau kalian masih ada yang penasaran pengen ditanyain karena ini berbatas waktunya. Tapi Mbak Anggi insya Allah akan siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar Insya live ini Allah. ya Mbak ya. Nanti Ya. tinggal DM Makasih aja. ya Bung ya. Sama-sama, kita juga Makasih. terima kasih Mbak Anggi meluangkan waktunya Makasih yang untuk udah sharing nonton. di sini.
Terima kasih yang udah Alhamdulillah, nonton, makasih banget. mendengarkan cuap-cuap kita dari awal tadi. Semoga Iya, salam bermanfaat. sama Bapak Ibu. Iya, Sehat-sehat terus Bapak Ibu. Tetap Mbak semangat. Anggi juga sehat-sehat selalu, Mhm. sukses. Amin. Jangan lupa Wah, yang udah ada. Ungaran mampir ya. Nah, tuh udah ada time remindingnya. 13 second, Oke. 10 second. Oke. Ya, terima Oke. kasih Mbak Anggi sekali lagi. Dadah semuanya, makasih Kita semuanya. Iya, kita makasih ketemu Bung. next